Anjay, halo semuanya, balik lagi bersama gue di motoran kuy, anjay. Maaf ya kalau misalkan kurang semangat atau gimana. Ya karena oh ya juga maaf juga nih kemarin gue nggak upload video karena kurang fit dan sekarang baru aja kayak enakan gitu. Ya you know lah anjay, saya Inggris banget. Kayak yang di judul gue bakalan ngebahas tentang tips merawat motor yang sepele tapi sering dilupain gitu, nggak pernah dilakuin lah. Oke, ini adalah yang pertama, langsung aja. Yang udah lu lihat nih, ban. Iya, di dalam kondisi seperti ini kita lagi masih kayak ada ya virus-virus corona lah, tau lah. Nah, otomatis kan motor kita ataupun kendaraan kita itu lebih sering diem di rumah. Dan apalagi kalau misalkan motor lu itu jarang keluar dan emang diem aja gitu di lantai, otomatis dia itu bakalan kayak berkurang sendiri gitu loh. Nah, jadi tips yang pertama, lo harus selalu ngecek angin yang ada di dalam ban lu. Ini penting karena ketika lu mau riding dan ternyata anginnya itu yang di dalam kurang, otomatis lu juga bawa motornya kurang stabil, kurang enak gitu. Nah, kalau misalkan kurang stabil, lu nggak bisa ngaturnya, lu bakalan ya amit-amit crash lah, jangan sampai sih. Oke, jadi itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua, tips yang kedua adalah isi bensin sesuai oktan yang sudah dianjurkan. Nah, biasanya itu di motor-motor itu udah ada kayak tandanya, cuman nih gue di sini udah hilang. Nggak jelas emang ya. Jadi yang pertama adalah selalu isi bensin dan sesuai dengan oktan yang dianjurkan maksudnya. Ya, gue kenapa suruh nganjurin kayak gitu, karena kalau misalkan lu nggak ngisi sesuai oktan yang dianjurkan, maka pengapian yang ada di dalam motor lu otomatis kayak kurang maksimal sih kalau menurut gue. Tapi ya itu balik lagi di elunya dan terserah juga. Jadi tips yang kedua adalah tadi mengisi bensin sesuai dengan oktan yang dianjurkan ya. Langsung aja tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah ya yang kayak gue bilang tadi, karena kita lebih sering di rumah mungkin dan motor lu juga jarang dinyalain. Kalau misalkan emang lu yang jarang nyalain motor, jarang manasin, maka gue saranin lu lepas aki, copot kabel akinya aja kalau emang lagi mager manasin, biar akinya nggak soak. Kan sayang juga gitu kalau misalkan aki harus ganti, itu lumayan cuy, harganya juga lumayan. Dan gue nggak bisa nyontohin sih cara ngepas aki di Vixion ini karena gue megangnya cuman punya dua tangan lah. Ada sih tripod, cuman dipakai abang gue dan gue juga ya lebih suka kayak gini lah, lebih natural gitu gerakannya, anjay. Ya intinya kalau Vixion itu akinya ada di dalam daerah sini, lah. Jadi joknya nih harus dibuka. Dan ya, tips yang ketiga adalah lu nyopot kabel aki. Nah, biar aki lu itu nggak soak, dan sayang juga kalau emang soak cuy, harus ganti dan itu harganya mahal cuy. Oke, lanjut aja langsung ke tips yang keempat. Langsung aja nih, tips yang terakhir adalah kayak konsisten ganti oli cuy. Kenapa gue nyaranin ya, karena biar di dalam mesin lu itu part-part yang ada di mesin lu sehat lah. Gue saranin sih ya, ganti oli itu ada di 1000 sampai 1500, ataupun ya intinya jangan sampai kayak hitam lah oli lu. Jangan sampai banyak kotoran deh, jangan sampai banyak banget kotoran baru lu ganti gitu. Dan ya
kenapa gue anjurin terus ya buat ganti oli dengan konsisten gitu loh, jangan sampai kotor. Karena kalau ini kan oli itu kayak bagian paling krusial mungkin ya. Jadi kalau lu nggak diganti oli juga penyebabnya ya lu bisa cari lah di website gitu penyebab kalau misalkan ganti oli telat, dan itu bakal merusak motor lo karena adanya kan kalau kotoran yang ada di oli itu bakal banyak ya. Coba deh lu perhatiin kalau lu lagi ganti oli, pasti kotoran yang di dalam oli itu ada banyak banget, dan itu kalau misalkan udah masuk ke salah mesin, otomatis mesin lo itu bakalan kayak tersumbat gitu, dan jadinya kinerja mesin itu kurang maksimal cuy. Dan ini nggak buat motor injeksi aja, buat semua motor ya. Oke, mungkin tips gue untuk hari ini segini aja. Mohon maaf kalau misalkan kurang jelas, dan ya thank you for watching. Jangan lupa subscribe dulu dan share, like. Dadah.